Baik, mungkin langsung saja kita masuki acara panel discussion ini. Selamat siang Ibu Yosanova, apa kabarnya Bu? Selamat siang Pak Christian, selamat siang rekan-rekan sekalian, selamat siang Prof, selamat siang Mr. Richard. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membantu acara Virtus Executive Gala kali ini Ibu. Hi Richard, how are you doing? I am very well, thank you, Christian. How are you? And congratulations once again. And it's just fantastic to be part of this panel. So thank you very much for inviting us. And it's great to be part of the partnership. Yeah, it's good to have you, Richard. It's always very pleasing for us to understand your point of view as well. I mean, you look after the regional, you have a very wide understanding about the market and also the regional view as well on what's happening around the region. Okay, let's start our discussion today. Mungkin pertanyaan pertama saya mau sampaikan mungkin langsung ke sorry. Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Jadi mungkin pertanyaan pertama kalau boleh kami minta pandangan dari Profesor. Saat ini di tengah era percepatan perubahan transformasi, di mana semua hal sedang menghadapi disrupsi di semua aspek kehidupan. Menurut Profesor, bagaimana para pelaku bisnis dan eksekutif membaca dan memahami sinyal-sinyal yang menuntut bahwa sudah saatnya dan kita harus mulai berinovasi. Dan strategi atau metode apa yang harus kita lakukan supaya kita terus pandai untuk membaca peluang di era di mana yang pasti itu hanya perubahan dan disrupsi ini, Prof. Mungkin silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Christian. Jadi begini, kalau kita bicara tentang signal itu 5 tahun yang lalu, itu adalah tanda-tandanya masih weak signals, gitu ya. Signalnya masih lembut-lembut, ada orang yang bisa baca dan tidak bisa baca. Saya masih ingat pada saat saya menulis buku Disruptions, saya menghadapi banyak sekali tentangan-tentangan, ya. Sampai kemudian tahun berikutnya saya terbitkan lagi buku judul Shifting, The Great Shifting. Ketika itu masih yang membaca masih hanya melihat itu daya beli yang turun, gitu ya. Tidak melihat dampak dari disruptions dan apa yang telah terjadi pada beberapa industri. Itu tahap awal. Nah, signal itu selalu kirimnya pelan-pelan. Ya, tanda-tanda itu pelan-pelan. Dan kita memerlukan pengetahuan untuk bisa membacanya. Kita memerlukan hubungan dengan para vendor teknologi. Kalau kita tidak berkoneksi dengan para vendor teknologi, tidak melakukan kunjungan, tidak mendatangi, kita juga akan buta begitu. Saya beruntung karena saya berada di dunia teknologi, di dunia pendidikan, sehingga saya mempunyai mahasiswa-mahasiswa yang berada di perusahaan-perusahaan teknologi itu, pemasok teknologi. Dan mereka selalu bercerita dan menyampaikan, dan saya minta mereka melakukan riset-riset terbaru tentang hal tersebut. Kemudian saya juga bisa membaca itu karena saya melakukan kunjungan secara rutin ke beberapa tempat dan saya mempunyai jaringan itu, ya. Dan saya selalu membuka akses-akses untuk mendapatkan perkembangan terbaru dan menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Nah, jadi kalau hari ini kita melihat signalnya lebih jelas. Nah, bagaimana sebagai pengusaha atau pelaku usaha membaca signal-signal itu? Pertama adalah ketika datangnya pemain-pemain baru yang mulai menyentuh market kita, mulai menyentuh. Dan biasanya masuknya itu mereka bukan berasal dari industri yang sama. Kalau ada pendatang baru di luar industri kita dan mereka itu adalah perusahaan hub, ya, maka itu pertanda industri kita memiliki persoalan dari segi teknologi baru.
Apa itu? Yaitu cost structure yang tinggi, ya, cost structure yang tinggi. Dan dengan cara begitu maka mereka bisa memperbaharui dan bisa menawarkan harga yang lebih baik karena mereka mempunyai solusi untuk mengatasinya. Nah, kalau sudah seperti itu, mau tidak mau kita harus ikut aturan baru karena kalau tidak kita akan kesulitan sendiri karena kita akan kehilangan market. Itu satu. Yang kedua, ada kalanya market kita nggak hilang, tetapi masa depan kita yang hilang. Masa depan kita hilang apa? Karena itu adalah growth kita, area untuk kita tumbuh. Misalnya Anda di perbankan, tiba-tiba ada muncul layanan keuangan, ya, yang namanya neobank, yang namanya digibank, dan yang namanya kartu kredit, virtual kartu kredit dan lain sebagainya, begitu ya, yang masuk ke segmen yang unbankable, yang tidak bisa dilayani oleh perbankan. Itu adalah masa depan kita yang barangkali nanti kalau mereka pendapatannya akan meningkat akan menjadi customer kita. Tapi itu digarap oleh pemain-pemain baru dan mengakibatkan kita kehilangan masa depan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah mereka menggarap kaum muda. Jangan lupa dalam waktu dekat ini 70% pasar Indonesia itu akan menjadi millennials, ya. Saat ini baru sekitar 150-160 juta orang kita millennial dan generation Z, ya. Yang selebihnya itu adalah generasi yang lebih older, gitu ya, dan juga masih di bawah 8 tahun begitu. Jadi generasi muda ini spendingnya lebih kuat dan mereka akan konsumsinya cukup besar. Dan sayangnya konsumsinya tidak kelihatan hari-hari ini, ya, tidak bisa terpantau begitu karena terjadi secara virtual. Jadi ini kita harus angkat, kita harus baca benar-benar di mana persoalan-persoalan ini akan bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah SDM. Saudara punya SDM yang muda atau tidak? Kalau SDM kita kurang muda, biasanya kita tidak membaca solusi-solusi itu. Kita biasanya terikat dengan memori dan glory of the past, gitu ya. Itu yang biasa kita alami. Jadi saya kira beberapa hal itu yang barangkali perlu kita lakukan. Terima kasih atas insight-nya, Profesor. Sangat menarik ya. Berarti sinyalnya sudah sangat jelas ya pada saat market kita terganggu oleh new player ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Yosanova. Ya. Di sisi lain, banyak perusahaan yang percaya bahwa dengan hanya memiliki produk atau solusi yang unggul, akan memberikan keunggulan kompetitif yang cukup untuk mendatangkan kesuksesan. Padahal peran marketing juga harus ikut beradaptasi, ya, sesuai dengan perkembangan customer yang terus berubah. Menurut Anda, pola customer saat ini seperti apa? Dan bagaimana kita sebagai pelaku bisnis bisa memenuhi kepuasan pelanggan tersebut? Apa saja yang kita sebagai IT Services Company atau IT SI dapat lakukan untuk menggalakkan inisiatif marketing kita? Silakan Bu Yosanova. Terima kasih Pak Christian. Marketing itu pada dasarnya kan adalah sesuatu aktivitas yang dibutuhkan perusahaan untuk tumbuh. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan ingin tumbuh, maka dia membutuhkan marketing. Nah, marketing pada dasarnya apa sih tujuannya? Tujuannya kalau menurut kami di Maxwell, kami selalu menganggap bahwa marketing itu tujuannya creating value sebenarnya. Creating value untuk siapa? To every stakeholders. Jadi ke customers, clients, ke employees, ke shareholders gitu ya. Jadi marketing itu adalah creating value. Nah, permasalahan utamanya di era sekarang, di era digital sekarang ini, creating value itu tidak semudah zaman dulu gitu. Kalau dulu dengan produk baru misalnya, dengan jasa services baru, orang sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan, ada sesuatu yang new. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat berdasarkan statistik ya, cuma ada dua sebenarnya yang aktivitas yang bisa meningkatkan value inovasi bagi perusahaan. Entah dia mau ke jalur yang pertama, jalur bisnis model, jadi mendisrupt gitu ya, atau men-change bisnis modelnya. Kalau tadi merefer sedikit dari apa yang dikatakan proses sekali bahwa mungkin harus dikosongin 100% gitu. Jadi totally different bisnis modelnya. Itu yang jalur pertama. Atau jalur kedua yaitu customer experience. Jadi entah dia mau pakai bisnis model yang baru atau mau pakai jalur new customer experience. Yang mana sebenarnya
kalau kita perusahaan yang memang cukup fashionista gitu ya, jadi sangat digital banget, mungkin bisa bisnis model. Tapi untuk perusahaan yang lebih konservatif, mungkin bisa pakai customer experience. Nah, customer experience ini yang di marketing sekarang sangat diunggulkan untuk mengedepankan new customer experience. Apa itu new customer experience? New customer experience adalah dengan menginfuse sebenarnya, mengembed teknologi di dalamnya supaya customer experience yang kita berikan lebih kontekstual. Jadi kata kuncinya adalah kontekstual customer experience ke depannya untuk marketing. Nah, ini dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan supaya lebih agile sebenarnya. Jadi lebih gampang melihat perubahan. Nah, apa yang harus dimiliki, skill apa yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk bisa memberikan customer experience yang lebih kontekstual, yaitu harus punya ability untuk sense and response. Jadi tahu nih cues-nya dari customer itu apa. Yang mana kalau sekarang ini kita udah lebih enak sebenarnya karena bukan cuma yang physical cues. Sekarang udah ada digital cues. Kita udah ngambil data dari mana-mana banyak. Kita interpret, baru kita lihat actionnya apa. Supaya baik lagi memberikan interaksi yang lebih kontekstual. Sehingga customer akan seamless dia merasakan berinteraksi dengan kita. Mereka nggak peduli nanti offline sendiri nggak peduli, online sendiri mereka tidak akan bisa membedakan. Semuanya seamless, menjadi satu integrated new customer experience yang tersebut kontekstual, sesuai, personal untuk dia. Itu yang kita lihat ke depannya akan seperti itu untuk marketing ke depannya, Pak Christian. Menarik sekali Bu Josanova. Kita kebanyakan kalau di perusahaan IT mungkin memang fokusnya ke jualan, tapi marketing ini sebenarnya salah satu area yang mungkin kita perlu fokuskan ulang bagaimana menjadi salah satu competitive advantage dengan menggunakan marketing. Terima kasih Bu Josanova. Mungkin untuk the next question is for Pak Richard. One of the changes or the adaptation that has done successfully is basically when acquiring EMC. And can you please elaborate and tell us more, if you can, what is the reason behind of, acquiring EMC? Because Dell is very strong in doing all the traditional business of PC and notebook last time. But moving to the enterprise business is a very big step, and it's a very big acquisition at the time. So if you can tell us more, Richard, on what is the reason behind, and what opportunities does Dell see, and how is it changed in the process as well? Please. Thank you, Christian, and so for the question, and it's a fantastic question, and it is apt for the time of change. We heard from Pak Erwin in his opening speech about disruption, about change, about digital transformation. We heard from Professor Casali about the digital disruption and the pandemic disruption, and we also heard the words from Ibu Josanova about creating value to our stakeholders, to the customers, to the employees, the customer experience. So when we are in the business of change, we are in the business of creating value, we are in the business of making sure we are creating continuous value and making sure we are staying ahead of the competition to help our customers. So yes, the EMC Holdings acquisition was one of the biggest in the IT industry for 67 billion. And this was about 5 years ago. And, our CEO, founder, and chairman had the visibility, had the vision basically to see how data continues to grow. We see the common denominator out of all this change is data. Data, as you're fully aware, is the new fuel. It is the new, basically, how it continues to grow in every aspect of it. We live with our technology, we breathe our technology, we do everything with technology. And in Indonesia, basically, we've got the youngest people involved in technology. So the digital transformation continues. So I think it was the best decision
for Dell, and Dell as a company was involved in the data center. It's not that it was only involved in PC. We have always sold, servers. We had storage as well. We had the compellent range, and and networking. We had the services component. So we basically had to ramp up that whole storage component, and I think that's where EMC and all the companies around that EMC Holdings came into play. But so that is basically the thought process behind that. And guess what? In Q2, we basically had the best quarter ever in our history. So, so I think all these changes have really paid off. And it is because of people and partners like you and our customers. Customers are looking for change. Customers are looking for that competitive advantage. And as we heard, the common theme today is it about digital disruption, pandemic disruption. There are new priorities. Automation is going to be the answer. And it's with partners like you and our other customers is how we are going to continue to help them, because the denominator is technology. Technology, and on top of that sits all the software and the intelligence. But without technology, you can't do anything. So we are in that basically to understand and how we can make it easier for customers to continue to innovate through technology. I hope that helps. Back to you, Chris. Thank you, Richard. But if you can elaborate more, how do you see partners, whether it's a distributor or it's a resellers partner in moving forward with the changes? I mean, how do you see us in the future or change? How do you expect us to change? Yeah, so you're going to see workloads continue to transform companies. Basically, the workload can sit anywhere. It can sit in a on-premise cloud, a private cloud, or a public cloud. So cloud technology will continue, as a service will continue. Edge is going to be the next big one as well, because technology has to move to where the data is being processed, so that the response is quick and people can make decisions quickly. So AI and ML is going to play a significant part. 5G is going to play a significant part. We heard from the professor. He talked about telehealth. He talked about barbecue home service. I've never heard that. Thank you, Professor. That's a new thing that I heard of, barbecue home service. So what I mean by that is change is continuing, and guess what? Basically there is a skill shortage in multi-cloud. There is a skill shortage. Customers are looking for support. Customers are looking to take them through this journey. And we have technology, but we can't help the customers directly. The only way we can do it is for partners like you and your partners to really skill up and help our customers along this journey, because this is not a one-time thing. This is a continuous journey, because the demands of the user is so much. It's changing by the day. So it's very important for customers, for partners, and people like distributors like you who are really in that game to keep up with technology, to make sure you have the best skills in multi-cloud, in IoT, in AI, and make sure that we are using 5G to help our customers. So at the end of the day, automation is going to be key, and that's something that we are working very closely with our partners to enable them to make sure they keep up to the skills, and we are here to support you along this journey as well. Thank you, Richard. So I think the next question will be, is there any specific programs to encourage partner to adapt to these ever-growing changes that's happening? Is there any supporting program for us, for the partners, or for the new partner who wants to be embarked with Dell? There is a multitude of programs. You know how Dell works.
we are constantly checking the pulse of the customer, checking the pulse of the partners, checking the pulse of our distributors to make sure that they are, enabled, they understand. It's not about just, teaching you about technology, but it's about understanding the customer and then understanding the technology and mapping that to make sure that we are addressing the customer's requirements. There is a lot of programs in place. We've got a complete partner channel team that is supporting you and also supporting our partners. And we've got a complete team that are supporting our end customers as well. Right from, doing a complete, vision of where you want to go, and our current state or future state, and understanding how we're going to take you along this journey. So I'll be very keen to work with you to take these programs out to the market, and we are constantly addressing the requirements, and it's constant change, but we also take feedback. Feedback is most important. We work on, and I think Pak Erwin talked about humility, about people development, about friendship. We are here not just about to sell something and walk away. We are here for the long term. It is about development of your people. It's about development of your teams. It's about development of your partners. It's about the friendship. It's the friendship that is going to take us for the long journey. So I am here, basically, as they're presenting Dell, to make sure that we are here for the long term, and it is to make sure, good, bad, or ugly, we will be side by side along this journey. Thank you Richard. So Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yang seperti dijelaskan oleh Richard, ya sudah proven bahwa Dell cukup leading dari sisi perubahan, dan sekarang solusi yang ditawarkan sudah begitu banyak. Jadi mungkin kalau teman-teman dari bisnis partner ada yang saat ini belum mengerti program-program yang Dell tawarkan, welcome untuk menindaklanjuti dengan menghubungi para channel rep dari Virtus. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya saya akan kembali lagi nih ke Profesor Reynald nih. Mendengar pengalaman dari Pak Richard mengenai adaptasi dan perkembangan dan perubahan kita dan terus mengikuti kebutuhan pasar. Menurut Anda, bagaimana perusahaan tradisional seperti distributor dapat belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar, dan inovasi apa yang kira-kira bisa kita lakukan supaya bisnisnya tetap berkembang dan juga sustain, Pak Profesor? Ya, terima kasih Pak Christian. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Richard dan juga Yosa, saya kira ada beberapa hal yang sangat penting, sangat mendasar perlu kita pahami. Bahwa apa yang dilakukan oleh para distributor, kalau ini bicara B2C, ini tidak sama dengan B2B, begitu ya. Nah, untuk B2B ini tentu kita harus close relationship dengan vendor, ya, harus, karena solusinya itu harus kita cari bersama, begitu ya. Keadaan di distributor di sini dengan distributor yang lain itu berbeda-beda keadaannya. Persoalan tidak sama. Profile dari SDM-nya juga tidak sama. Kemudian kualitas resources yang ada juga tidak sama. Ada resources, ada capability. Resources itu kan what we have. Capability adalah what we can do with our what we have, begitu ya. Itu adalah capability. Nah, supaya capability ini bisa meningkat, maka kita harus punya ekosistem, berada dalam ekosistem, dan ekosistem itu antara lain adalah dengan para vendor. Jadi vendor yang mana yang bisa membantu kita, yang bisa menjadi long term partners kita, yang bisa terus kita jajaki, persoalan ini kita selesaikan, persoalan ini kita selesaikan, satu persatu itu kita selesaikan, dan kemudian kita bisa letakkan dalam jangka panjang apa yang menjadi prioritas dan kemudian kita lakukan dalam jangka panjang. Nah, dalam hal-hal yang sifatnya priority itu kita dahulukan, kita solve dengan cepat. Karena kalau tidak ini menyangkut soal survival kita, begitu ya. Keadaan yang harus kita respons, kita selamatkan, kita percepat. Nah, kemudian karena kita mempunyai partner dalam jangka panjang, begitu, kita jadi bisa seperti membangun rumah tumbuh. Kalau kita bangun rumah tumbuh asal-asalan, nanti setelah 2 tahun kita bongkar lagi tuh. Tapi kalau kita bangun rumah tumbuh, begitu ya, kita tahu sekarang kita belum punya anak, tapi kita sudah plan di belakang itu nanti ada kamar buat anak. Kemudian nanti setelah itu kita bisa plan lagi,
oh kamarnya akan begini, besarnya begini, kita bisa ekspansi begini. Kemudian nanti ke atasnya begini, fondasinya sudah kita siapkan seperti apa, sehingga kita bisa terus memperbaiki begitu. Nah, di era disrupsi ini banyak sekali hal yang bisa menjadi useless dalam waktu cepat. Kalau kita tidak mempunyai visi teknologi dan tidak ada orang yang membantu kita untuk membacakan arah perkembangan teknologi. Itu yang tadi saya baca seperti itu. Jadi kita memang memerlukan, tadi disebutkan memerlukan feedback, memerlukan hubungan jangka panjang, kemudian memerlukan data yang dimiliki oleh distributor A dengan distributor B tidak sama. Nah, datanya dia itu bisa menjadi feedback untuk pengembangan usaha. Customer-nya seperti apa yang harus dilakukan, dan itulah yang tadi disebut understanding customers, yang saya sebut sebagai customer obsession. Ya, kalau tidak ada obsesi terhadap persoalan customer-nya akan hilang. Karena semua customer ini semuanya ingin problem solving terhadap problem yang mereka hadapi. Saya kira itu yang perlu cepat kita atasi, karena datangnya pemain-pemain baru itu akan cepat melihat di mana lemak-lemak itu berada pada kita. Lemak-lemak itulah yang didistribusi oleh mereka, sehingga menjadi benefit bagi pihak datang baru. Oke, terima kasih banyak Profesor, menarik sekali ya. Jadi memang kita mesti cermat dalam menanggapi situasi yang ada saat ini. Mungkin kembali sedikit ke Ibu Yosanova. Kalau dari sisi marketing nih, sebagai marketer tentunya Anda sering mengalami perubahan model bisnis sebagai konsekuensi disrupsi teknologi. Sebagai contoh, kehadiran teknologi dan layanan cloud computing yang memungkinkan perusahaan penyedia layanan cloud bisa memasarkan solusi dan layanannya secara langsung atau direct to customer. Sehingga tidak ada kebutuhan lagi atau banyak berkurangnya peran distributor ataupun reseller centric. Menurut Anda, bagaimana distributor dan reseller di Indonesia bisa beradaptasi dengan perubahan model bisnis ini? Dan apakah ada mungkin cerita case study yang bisa Anda share supaya kami juga bisa mendapatkan lesson learn ya dari hal ini? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang kalau bisa kita bicara era yang sudah horizontal ya, jadi pemasok bisa langsung memberikan produk gitu ya ke end customer gitu. Dimana kalau begitu keadaannya, bagaimana peran distributor dan reseller ke depannya gitu. Nah itulah tadi yang saya katakan di awal, jangan fokus ke produk. Jadi jangan fokus ke apa yang kita offer sebenarnya, tapi fokus ke experience-nya. Nah, ketika kita berbicara tentang produk atau service, sulit sekali untuk kita berkreasi, punya kreativitas untuk melihat gap apa yang kurang sebenarnya. Mungkin produknya kurang berkualitas, atau mungkin harganya kurang murah, kurang affordable, dan semacamnya. Itu mematikan sebenarnya kreativitas kita sebagai di mana titik pasok atau titik kita di supply chain atau di value chain dari satu ekosistem. Tapi ketika kita fokusnya mindset adalah experience, kita melihat experience apa sih yang paling membuat frustasi customer kita. Reseller melihat, distributor melihat, nah di situ roles-nya akan semakin luas. Jadi kreativitasnya akan semakin besar. Mungkin mereka pusing ketika financing. Nah, mungkin distributor dan reseller bisa pakai peran itu untuk financing misalnya. Atau mungkin juga ada peran untuk complaining, handling gitu ya, customer complaint handling. Nah mungkin di situ distributor dan reseller walaupun produknya bisa langsung dikirim dari produsen gitu ya, tapi fungsi itu, peran itu tetap butuh, karena kalau itu gagal akan merusak whole experience customer secara keseluruhan. Nah reseller dan distributor harus berpikir, kalau menurut pandangan kami ya, bukan lagi produk dan service oriented, tapi customer experience mindset yang harus dimiliki. Kenapa? Supaya lebih luas opportunity untuk kita untuk menutup gap mana yang paling membuat frustasi si customer. Ketika customer mengalami frustasi, di situ titik opportunity sebenarnya untuk kita masuk. Dan itu tentu saja ada harganya gitu. Dan bisa jadi malah membuat ada value lebih, atau bisa jadi kayak ada tambahan revenue yang datangnya dari situ gitu. Dan case di sini sebenarnya kalau kita berbicara di dunia IT ya, atau di dunia digital, bank misalnya.
memiliki proses seperti itu. Bayangkan saat ini apa yang dirasakan oleh bank yang konservatif saat ini dihadapkan dengan bank yang tidak memiliki cabang, bahkan kantornya tidak punya gitu ya. Nah, peran-peran seperti itu mulai masuk lagi lebih ke human. Mereka melihat bahwa ada gap yang di mana empathy itu kurang untuk yang lebih digital, nggak ada rasa interaction yang lebih dekat engagementnya. Nah, disinilah bank-bank yang konservatif sudah punya kekuatan di sana sebenarnya. Nah, inilah yang diteknologikan supaya bisa lebih dekat, bisa jadi engaging gitu. Kalau misalnya kita ada case lagi dulu, kita ada proyek semen misalnya, resources gitu ya, alat berat misalnya. Nah, di sini banyak sekali peran-peran transporter, misalnya peran-peran distributor yang sebenarnya mengganggu. Ini mengganggu, bukan dia menciptakan value, malah mengganggu. Nah, tapi ketika dikaji lebih lanjut, ternyata walaupun mengganggu, mereka punya satu rasa yang bisa memahami situasi si customer, yang justru malah mendatangkan demand. Jadi tujuannya bukannya untuk financing, bukan untuk menyampaikan barang gitu ya, tapi lebih ke arah mengumpulkan demand dari customer yang cuma mau belinya sama mereka karena satu daerah yang sama misalnya. Jadi baik lagi fokuslah ke customer experience. Dari customer experience itu mana yang menimbulkan gap, dari situ akan muncul opportunity. Ini mungkin Pak Christian. Oke, menarik sekali. Jadi jangan fokus ke produk, tapi fokus ke customer experience mungkin ya, yang saya bisa simpulkan. Terima kasih Bu Yosanova. Mungkin the last question to Pak Richard. Currently more changes are happening in the business sector and the IT industry, Richard. And what innovation will Dell make in the future, if you can share? Okay. I mean, it's so massive, wide-ended question, but I'll try my best to do justice to it. Organizations that prioritize higher levels of automation are the best equipped to address the needs of the modern digital business. You know, one of the building blocks for helping customers prioritizing autonomous operations, I'll give you a very simple example. If you look at one of our management tools, Cloud IQ, the cloud-based AI ops application that utilizes machine learning, and predictive analysis to help root cause analysis and issues long before they can seriously impact your business and customer is absolutely key. This intelligent software is designed to bring greater insights into your environment. So this is a very small example, and what this does, it manages your compute, your storage, your networking, your data protection, and it also enables to, predictive analysis, and you're going to help with also skill sets, and then you've got these other people can go and do something. So we are investing a lot of time and money into software, and continuing to work on hardware as well, but this is a small example of how we are helping our customers. And I want to, stress again, it's all about automation, and organizations who prioritize this will be ahead of the others. I hope that helps. Okay, definitely. Thank you, Richard. Okay, thank you for all panelists for the expert point of view. So I think we are going to go into the Q&A session. Kita akan masuki sesi Q&A, mungkin untuk beberapa pertanyaan dari audience yang yang kita sudah dapatkan di chat box, atau jika Bapak dan Ibu sekalian yang masih memiliki pertanyaan, silakan masukkan di dalam kolom chat box dengan format nama, company, pembicara yang ingin ditanyakan, dan pertanyaannya. Atau Bapak dan Ibu sekalian juga bisa menggunakan fitur raise hand dan open mic. Nanti saya akan bantu untuk membacakan, atau Ibu dan Bapak silakan langsung berbicara untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, saat ini saya sudah ada pertanyaan dari Pak Masim Fafai Sugianto dari PT Excellent Infotama Kreasindo. Pertanyaannya kepada Pak Renald Kasali, Profesor. Pertanyaan pertama, bagaimana membedakan antara perusahaan yang benar-benar bisa menjadi role model sukses dalam menghadapi disruption
di lini bisnisnya dengan yang fake, Profesor. Dan yang nomor 2 mungkin ini agak berkaitan, jadi saya baca ini. Terkait dengan model bisnis Virtus dan partner-partnernya dalam bentuk IT solution, apa saja contoh nyata terkait tips yang menyiasati disrupsi dan pandemi yang terjadi saat ini? Kurang lebih seperti itu, Pak Profesor. Ya, baik. Terima kasih Pak Christian. Saya terima kasih dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi kalau saya kira yang pertama itu bisa saya jawab, tapi yang kedua ini terkait dengan Virtus. Tapi saya mencoba untuk memberikan beberapa ulasan. Yang pertama adalah role modelnya untuk membedakan antara yang fake dengan perusahaan yang bisa menjadikan role model. Ya, ini adalah suatu perubahan yang bergerak cukup panjang. Yang bisa kita jadikan role model adalah mereka yang terus melakukan investasi dan juga pengembangan. Ya, jadi kalau terus-menerus melakukan pengembangan tidak berhenti, ini memang bagi sebagian orang ini meletihkan. Jadi kalau Anda pernah membaca salah satu buku itu berjudul berjudul The Climbers gitu ya. Jadi ada orang yang tidak pernah berhenti terus mendaki. Sementara ada orang yang begitu melihat rintangan kemudian berhenti, dia adalah the quitters. Kemudian ada lagi orang tertentu atau perusahaan tertentu yang begitu sampai di satu titik tertentu mereka berkemah. Itu disebutnya adalah the campers, gitu ya, menikmati suasana dan berhenti berinovasi. Nah, the climbers ini adalah contoh perusahaan yang terus berinovasi dan melakukan ekspansi dengan mengembangkan aplikasi-aplikasi baru, penggunaan-penggunaan baru, dan terus mereka memperbaikinya. Gagal di satu titik, mereka perbaiki lagi. Mereka ada kekurangan, mereka perbaiki lagi. Jadi mereka mempunyai basis pengembangan teknologi yang tidak berhenti. Nah, kalau kita lihat ada perusahaan yang sekedar untuk go public saja supaya bisa mendapatkan image yang baik dan kemudian setelah itu dia membuat story dan kemudian setelah itu dia tinggalkan, itu adalah bukan perusahaan yang bisa kita jadikan role model. Perusahaan yang bisa kita jadikan role model adalah perusahaan yang tidak berhenti terus-menerus kemudian melakukan perbaikan, terus-menerus mempunyai cara baru, memperluas, ya, dan mendapatkan kepercayaan dari investor. Jadi kalau tidak mendapatkan kepercayaan dari investor, dia tidak akan bisa growth begitu. Jadi inilah yang bisa kita jadikan. Ini pun sebagian diantaranya akan terdisrupsi di antara sesama mereka. Jadi kalau tidak hati-hati, mereka akan sangat terdisrupsi. Karena di antara produk-produk yang mereka kembangkan, ya tentu adalah produk masa depan yang barangkali tidak akan menghabiskan biaya yang sangat besar dan harus berhenti mereka. Saya beri contoh misalnya sekarang sedang terjadi eksplorasi menuju Mars, gitu ya. Kenapa itu dilakukan? Ini adalah karena populasi bumi sudah akan mencapai 9 miliar dalam waktu dekat. Ya, makanya para pengusaha IT ini pun yang punya kelebihan cash itu, kemudian mereka melakukan investasi menuju planet baru. Karena para ahli demografi mengatakan saat ini bumi hanya layak ditinggali oleh 3 miliar penduduk. Ya, jadi selayaknya kita memerlukan 3 bumi saat ini untuk layak kita tinggali. Maka itu mereka sedang melakukan eksplorasi menuju ke sana. Nah, untuk melakukan eksplorasi ke sana itu banyak sekali temuan-temuan baru. Seperti misalnya ganggang yang bisa dimakan, bisa menjadi pangan untuk di planet baru itu yang tidak memerlukan air untuk bertumbuh, tetapi ada cukup oksigen yang bisa membuat mereka terus tampak membesar dan bisa dikonsumsi oleh awak pesawat yang membawa mereka ke sana. Ini investasi yang sangat besar menuju ke sana, ya, dan dilakukan oleh para pelaku di dunia baru ini dan bisa menimbulkan resiko-resiko tertentu. Tapi saya kira mereka berhitung karena didukung oleh expert-expert yang tentu saja sudah melihat potensi-potensi dan berapa besar biaya yang mereka bisa keluarkan di sana. Jadi kalau satu perusahaan itu terus melakukan pengembangan, ya, dan ini saya kira banyak sekali yang bisa kita jadikan contoh. Itu tadi adalah contoh yang ekstrim. Tetapi di perusahaan software, perusahaan hardware, itu kita juga banyak menemukan mereka yang terus develop, tidak berhenti, ya, dan berjejaring dengan pemasok-pemasok teknologi lainnya. Nah, terkait dengan apa yang ada di Virtus, saya pikir apa yang bisa saudara lakukan adalah networknya dari Virtus ini.
orang-orang dari Virtus ini, dari tim yang ada di Virtus yang mempunyai jaringan dengan vendor-vendor dan juga punya teknologi yang tadi sudah terbukti tadi Pak Erwin Kunchoro sangat jelas gitu ya, bahwa mempunyai produk yang dapat andalan dan kemudian mendapatkan penghargaan, dan produknya itu adalah produk yang saya kira dapat dijadikan satu rujukan begitu ya untuk kita gunakan dan juga kita kembangkan pada jaringan-jaringan kita. Karena satu berubah, semua harus berubah. Tidak bisa hanya kita saja yang berubah. Anda sebagai distributor, tapi kalau klien Anda tidak berubah dan mereka tidak mau menggunakan itu stuck di situ itu. Jadi kita harus bersama-sama berubah dan kita harus bicarakan dengan Virtus, kita bicarakan dengan pemilik teknologi, kita bicarakan dengan partner kita, mereka yang mendapatkan produk dari kita supaya mereka juga sama-sama berubah bersama dengan kita sehingga mendapatkan hasil yang optimal bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Profesor. Mungkin untuk ya ini mungkin waktunya sudah mepet, untuk pertanyaan terakhir ini juga mungkin ditujukan ke Profesor. Jadi pertanyaannya, sekarang ini banyak pilihan bisnis dan membuat kita harus memilih di antara banyak yang terbaik. Menurut Profesor, apabila diarahkan ke pilihan bisnis yang ada saat ini, apa yang sesuai menurut Profesor untuk terus bertumbuh dan berkembang ke depannya? Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Widodo dari Pantero. Ya, saat ini yang sangat menonjol ada beberapa hal di sini. Yang pertama itu adalah segala hal yang berkaitan dengan kesehatan. Ini adalah satu hal yang sangat mendasar karena sejak adanya pandemi, prioritas dari konsumen di seluruh dunia itu berubah pada kesehatan. Dan hari ini biaya kesehatan itu naik melesat, mahal sekali biaya kesehatan. Dan lemaknya masih banyak sekali. Jadi kalau kita masuk ke situ, banyak sekali hal-hal yang menjadi prioritas pelanggan. Anda masuk ke apa saja? Anda masuk ke obat-obatan, vitamin. Indonesia masih membutuhkan pabrik vaksin yang besar dan Indonesia sudah declare bahwa akan membuka perizinan pada industri vaksin. Dan vaksin ke depan itu kita butuhkan bukan hanya untuk manusia, tapi vaksin untuk ternak, untuk pets, ya, dan juga barangkali untuk pangan, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makanan, pangan, ya. Pangan ini adalah sesuatu yang sejak kita memasuki industrialisasi, peralihan dari eranya Pak Harto kemudian ke era transformasi, begitu ya. Pangan itu mulai kita tinggalkan. Padahal ke depan ini negara yang menguasai pangan akan menguasai dunia. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena kesadaran penduduk bumi bahwa penduduk bertambah semakin banyak ini luar biasa. Tidak pernahkah saudara-saudara membayangkan suatu ketika anak cucu kita tidak bisa makan ikan? Saya sudah membayangkan dari sekarang, ikan itu akan menjadi persoalan besar. Karena kalau kita lihat laporan-laporan film-film dokumenter, eksplorasi yang dilakukan, saya berkunjung ke tambak garam di Cirebon, kemudian sampai ke Jawa Timur, sampai ke Madura, sampai ke Timur. Semua saya lihat itu tambak-tambak garam itu. Dan saya bertanya kepada produsen makanan, Anda mau nggak menggunakan garam dari Pantura? Mereka jawabannya, saya mau, tetapi konsumen saya bisa celaka kalau laut di Pantura ini sudah tercemar seperti ini. Nah, begitu kita lihat sekarang film-film dokumenter, kita lihat ikan lumba-lumba sudah dililit oleh plastik, kura-kura harus menyedot itu, selang sedotan itu, plastik ya. Kemudian kita lihat ikan tuh diburu, begitu habis populasi, ikan salmon tinggal 10%. Ini sangat mengerikan. Sekarang sudah ada upaya di California untuk membuat daging artificial. Bukan daging dari ternak, tetapi daging artificial yang dibiarkan di laboratorium. Kemudian juga kita sudah melihat susu buatan, kemudian telur buatan, itu sudah dilakukan. Kemudian sudah terjadi yang disebut seed bank di Kanada, sudah dibuat seed bank karena produsen bibit mencoba untuk mengganti bibit itu buah-buahan tanpa biji misalnya, seperti itu ya. Jadi pangan ke depan ini akan menjadi prioritas yang sangat besar. Siapapun yang bergerak di bidang industri makanan, ya kalau itu dikelola dengan baik, saya kira ini akan memperoleh masa depan yang baik. Jadi di bidang kesehatan dan yang kedua adalah di bidang pangan. Ini adalah dua yang saya kira sangat penting yang perlu mendapat perhatian kita semua. Oke, terima kasih banyak Profesor untuk insight-nya. Jadi
pangan dan healthcare ya. Oke, sayang sekali kelihatannya waktu juga yang harus kita mesti masuk ke acara selanjutnya. Luar biasa sekali untuk kesempatan kita mendengarkan berbagai pengalaman dan insight menarik dari para pembicara kita hari ini. Semoga diskusi kita hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk Profesor Renald Kasali dari Rumah Perubahan, Ibu Yosanova dari Marketplace Institute, dan Pak Richard from Dell Technologies for your time and sharing today. Semoga kita selalu sehat, sukses, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya Christian Atmajaya sebagai moderator juga ingin mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pernyataan yang kurang jelas. Mudah-mudahan sesi ini berguna.